kita tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan bahwa ketika kita sedang bermain TikTok, kita sedang diserang secara psikologis oleh ada propaganda asing yang ada di TikTok. Jadi dari aplikasi hiburan menjadi alat perang budaya begitu. Seperti TikTok ini. TikTok bukan aplikasi netral, sekali lagi saya katakan. Ia adalah senjata budaya dari negara adidaya Tiongkok yang digunakan untuk apa? Ya, pertama untuk membentuk selera kolektif masyarakat global. Kemudian yang kedua, mengalihkan fokus dari isu strategis dan menciptakan fragmentasi identitas bangsa melalui konten-konten dekaden seperti itu. Ya, jadi mohon kawan-kawan, apalagi fenomena minta sawer misalkan adalah salah satu ekspresi paling nyata dari keberhasilan mereka. Itu merupakan soft power. Soft power apa? Menaklukkan tanpa peluru, menghancurkan martabat lewat kesadaran yang dipelintir. Jadi TikTok itu bukan hanya sekedar aplikasi, sebagai alat geopolitik Tiongkok. TikTok adalah produk ByteDance, perusahaan asal Tiongkok itu. ByteDance itu menciptakan TikTok itu. Apa kewajibannya perusahaan itu? Wajib tunduk pada regulasi Partai Komunis Cina. Kemudian apa? Bisa digunakan sebagai alat surveillance global atau data mining dan menyebarkan narasi kultural yang melemahkan daya saing atau melemahkan mental bangsa lain. Sementara di Tiongkok sendiri, TikTok itu versi lokal ya, sangat dibatasi. Di TikTok versi lokal itu terbatas. Anak-anak hanya boleh menonton 40 menit per hari. Kemudian konten yang difilter, sangat difilter. Konten apa saja yang muncul? Sains, nasionalisme, prestasi akademik yang muncul di sana. Tapi sebaliknya, di luar negeri, termasuk di Indonesia, di negara tercinta ini, konten yang menonjolkan hedonisme, pamer tubuh, saweran, drama, dan kebodohan yang banyak kali tampak. Ini bukan kebetulan, ini desain algoritmik. Jadi desain oleh algoritma yang dilancarkan oleh mereka. Apa salah satunya yaitu saweran dan strategi propaganda budaya. Jadi dalam teori geopolitik, Joseph-nya itu mengatakan soft power yang disebut power adalah kemampuan negara mempengaruhi bangsa lain melalui apa saja. Yang disebut soft power yaitu mempengaruhi dalam budaya, gaya hidup, dan persepsi sekali ya, persepsi. Jadi fenomena minta sawer adalah bentuk penyusupan nilai asing sebenarnya. Kita tidak sadar. Yang membentuk generasi penghibur bukan pemikir, mengajarkan bahwa martabat bisa dikorbankan demi uang dan uang. Kemudian apalagi mereduksi nasionalisme menjadi kejar FYP dan KIF. Ini adalah bentuk kolonialisme baru sebenarnya. Dari penjajahan wilayah ke penjajahan jiwa, penjajahan psikis seperti itu. Jadi efeknya apa kemudian? Efeknya dari itu semua apa? Ya melemahkan bangsa dari dalam. Efek jangka panjangnya adalah ya disorientasi generasi muda tentunya. Para pemuda tidak lagi peduli pada ilmu, tidak lagi peduli pada sejarah, tidak peduli tentang perjuangan bangsa. Jadi krisis panutan, kemudian krisis panutan nasional, konten viral diisi oleh yang paling dramatis dan tak bermutu. Itu kemudian lagi. Jadi miskin kesadaran kolektif. Saat dunia bersiap perang dingin baru, anak-anak sibuk malah live minta sawer, goyang-goyang, nyanyi tak jelas. Ya kondisi idealnya untuk musuh itu bagaimana? Musuh itu dihargai dengan apa? Tidak perlu menyerang jika generasi muda
kita ini sibuk joget dan menangis minta gift di TikTok. Jadi itu ya, apalagi kemudian budaya merendahkan diri sebagai komoditas global, budaya merendahkan diri melalui TikTok. Bangsa-bangsa berkembang ya dilatih untuk apa? Untuk menari demi penonton asing, merendahkan diri demi gift digital, menyajikan versi paling memalukan dari identitas budayanya sendiri. Aduh, payah banget. Jadi di masa kekuatan global ini menguntungkan sekali kawan-kawan. Kekayaan budaya lokal dikomodifikasi oleh mereka. Akan apalagi timpangan kekuasaan dikukuhkan, yang memberi sawer mengontrol, kecanduan eksistensi virtual, menumpulkan kritik politik. Itu adalah semua efek yang akan terjadi. Jadi Indonesia itu sebagai negara berkembang menjadi salah satu target pasar dan target pelemahan. Ya, dengan populasi muda yang besar dan literasinya literasi digitalnya yang rendah, Indonesia menjadi lahan subur algoritma asing, pasar besar untuk eksploitasi psikologis, dan sasaran lunak untuk perang asimetris budaya. Jadi Indonesia bukan diserang dengan senjata. Kalau diserang senjata mungkin masih ada NU ataupun ormas yang bisa membela. Ya, kalau diserang ini, tapi dengan algoritma yang mengajari lebih baik viral daripada bermartabat, daripada bermanfaat. Jadi apa kemudian langkah solutifnya? Ya, kesadaran media dan nasionalisme digital harus dibangun. Perlawanan terhadap kolonialisme algoritmik ini harus dimulai dari apa? Ya, kritik konten. Bentar ya, ada yang membeli. Harus ada perlawanan ya kawan-kawan. Maaf ada membeli tadi. Harus ada perlawanan. Jadi kita harus membangun kritik naratif konten. Mana yang membangun, mana yang membusuk. Jadi regulasi berbasis kedaulatan data dan budaya. Jadi gerakan digital berwawasan kebangsaan, mengangkat ilmu, seni, sejarah, etika, bukan konten mencawer itu yang diangkat. Jadi harus memfilter semua itu. Bangsa tidak akan hanya karena kalah perang, ingat itu, tapi karena generasi mudanya yang memilih ditertawakan daripada berpikir kata Rocky Gerung itu. Ya, kesimpulannya saweran sebagai gejala bangsa yang tak lagi percaya diri kita kawan-kawan. Iya, ya fenomena minta sawer adalah ya gejala dari bangsa yang kehilangan arah sebenarnya. Bangga pada ilmu, tidak punya panutan yang layak, dan tidak sadar sedang dijadikan komoditas global oleh asing. Jadi saat tubuh dijual demi gift dan martabat dipertaruhkan demi FYP viral, maka kita bukan lagi negara, tapi budak algoritma asing. Ingat itu. Jadi terakhir karena baterainya habis, sampai di sini dulu, baterainya udah habis, tinggal 5%. Jadi terakhir dari saya, jika kalian ingin menghancurkan bangsa tanpa perang, biarkan anak-anak berlaku dengan aplikasi yang salah. Seperti itu ya. Oke, demikian dulu, jangan sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.